Shalom adik-adik SD Kristen Elim yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk memulai akan seluruh aktivitas kita. Ya, namun sebelumnya kita akan mengawali semuanya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik mempersiapkan hati, adik-adik mempersiapkan diri untuk kita memulai akan renungan kita pada saat pagi hari ini. Kita sama-sama nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan pada hari ini. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami, dan sebelum kami melakukan seluruh aktivitas, terlebih khusus seluruh siswa-siswi, adik-adik SD Kristen Elim, kami akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus tolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun seluruh adik-adik SD Kristen Elim yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mampu untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan dalam kitab Injil menurut Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat."
Nah, adik-adik, demikian bacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Ya, di sini kita sudah membaca bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum. Ya, nah adik-adik, ketika Yesus sementara memberitakan firman Tuhan, ya, tiba-tiba ada orang yang menurunkan, ya, tilam tempat di mana orang lumpuh itu terbaring. Ya, nah ketika Yesus melihat iman daripada teman-teman orang lumpuh ini, ya, ia menyembuhkan orang lumpuh ini, ya, ia menyembuhkan orang lumpuh ini, sehingga orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Bahkan orang banyak yang melihat hal itu, mereka memuliakan Allah. Kata mereka, yang begini belum pernah kita lihat. Nah adik-adik, kita belajar daripada teman-teman daripada orang lumpuh ini, ya. Mereka berusaha supaya temannya ini mengalami kesembuhan, dapat berjumpa, dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berusaha, dan dalam usaha mereka itu mereka tidak pernah berputus asa. Sekalipun banyak orang, mereka rela naik ke atas, kemudian menurunkan temannya yang lumpuh itu, dan Yesus menyembuhkannya. Yang pertama kita belajar daripada orang lumpuh ini bersama dengan teman-teman mereka, bahwa mereka berusaha untuk mau datang kepada Yesus. Demikian juga kita adik-adik, ya, kita juga mau berusaha datang kepada Yesus. Ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, percayalah Tuhan Yesus pasti menolong kita. Yang kedua adik-adik, kita belajar daripada orang lumpuh. Dia punya iman. Ketika dia mengalami dia sakit, orang lumpuh ini mengalami sakit, ya, ia punya iman untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kakak percaya bahwa tanpa iman kepada Yesus, orang lumpuh ini tidak akan mengalami kesembuhan. Tetapi karena ia punya iman yang kuat kepada Yesus, ia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan, sehingga ia pun mengalami kesembuhan. Demikian juga adik-adik, ketika kita juga memiliki iman, ketika kita mengalami sakit, kita percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga adik-adik, kita belajar daripada semua orang yang melihat. Ketika mereka melihat orang lumpuh itu mengalami kesembuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Kemudian mereka berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Berarti itu baru pertama kali mereka lihat ketika Yesus melakukan mujizat itu, sehingga banyak orang yang mempermuliakan nama Tuhan Allah. Adik-adik, melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita, orang-orang di sekitar kita bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Allah. Oleh karena itu, mari adik-adik, yang pertama kita mau berusaha, yang kedua punya iman kepada Yesus Kristus, dan yang ketiga melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, banyak orang di sekeliling kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan yang Kak Daud sampaikan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini menjadi berkat bagi seluruh siswa-siswi adik-adik SD Kristen Elim. Kami serahkan seluruh aktivitas pagi hari ini sampai siang bahkan malam hari nanti di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati seluruh guru-guru, bahkan para orang tua yang mendukung mereka dalam pembelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.